Kan, karena Dalian memiliki transisi bertahan, memiliki possession ball yang sangat baik, kemudian juga koordinasi bertahan yang sangat luar biasa. Betul. Dan sebagai informasi juga Indonesia berada di puncak klasemen dan 2 kali kemenangan. Dan kita melihat juga dengan 18 memasukkan hanya kebobolan 4, sementara Dalian Yuan Dynasty berada di peringkat kedua dengan perbedaan selisih gol 17-4. Karena kita tahu bahwa mengalahkan Filipina Indonesia 13-1, ya mengalahkan Kyrgyzstan dengan 5-3, sementara Dalian mengalahkan Kyrgyzstan dengan 4-2, sementara Dalian juga mengalahkan Filipina dengan 13-2. Ya, dari sisi produktivitas jelas bagaimana para pemain kita. Tidak hanya skill, mereka mempunyai finishing yang sangat baik. Tapi ketika mereka itu tidak memperhatikan pertahanan mereka, apalagi ketika melawan Filipina, mereka sempat kecolongan. 2 counter attack mereka, walaupun para pemain Filipina belum mampu menciptakan peluang dan menciptakan gol. Ini yang harus diwaspadai dan diperbaiki ketika pertandingan melawan halnya sekelas Dalian, walaupun klub ya. Ya, kita lihat bagaimana pergerakan para pemain Dalian, karena kita tahu bahwa mereka juga di klub. Dan ini apakah yang Anda lihat? Ya, covernya antara Jailani dengan seorang pemain timnas kita masih belum terkoordinasi dengan baik. Harusnya ketika para pemain kita nomor 17 kita perhatikan, dia ambil bola, karena dengan datangnya bola dia harus menutup ruang untuk tidak mampu para pemain Dalian menguasai bola atau menerobos gawang pertahanan dari Agus Salam. Ya, kembali ancaman dari Dalian bisa direbut oleh Indra Purnomo. Ya, kembali kesalahan dilakukan. Inilah yang dikatakan tadi bahwa harus cermat dalam bisa dikatakan juga menguasai bola. Ruang tidak begitu banyak. Kembali lagi salah tadi. Sebuah umpan dari pemain Dalian, Zhang Wen. Ya, para pemain kita masih kesulitan ketika koordinasi, kemudian kolektivitas gaya bertahan dengan zonal market yang dilakukan oleh para pemain Dalian. Ya, jika kita perhatikan memang cara bertahan yang sangat berbeda dibandingkan dengan sepak bola di lapangan besar. Ini seperti mirip sedikit bola basket ya. Betul. Dengan penjagaan yang mengamati pemainnya dan seperti melakukan zone defense kalau kita lihat di sini. Ya, zonal marking, kemudian juga man to man marking memang sangat dibutuhkan, apalagi ketika para pemain kedua kesebelasan sudah memasuki area dari pertahanan dari Indonesia. Ya. Ini adalah Coach Dadang Iskandar. Kita lihat juga bagaimana tadi sebuah benturan terjadi. Memang sedikit ada istilah kata sedikit jahil ya. Sehingga pemain Dalian mendapatkan benturan yang keras tadi. Dan tampaknya juga harus ditandu sementara keluar lapangan. Kita lihat di sini. Dan jika Anda perhatikan juga perangkat pertandingan dari shot clock sendiri juga berjalan mundur. Ini karena memang sistem dengan shot clock bersih ya. Ya, 20 menit bersih. Ini yang memperlihatkan bahwa waktu yang dilakukan memang benar-benar full untuk jalannya pertandingan. Dan waktu yang dihitung juga berjalan mundur. Kita lihat memasuki menit kedua lebih sedikit tentunya ini pertandingan. Dan ini ada pemain yang sangat senior, yaitu Jailani, dan sebuah fair play tadi dilakukan oleh Jailani sendiri. Ya, kalau kita berbicara Jailani, memang dia tidak hanya seorang pemain yang berpengalaman. Di 2010 pun juga sudah masuk timnas futsal kita, kemudian menjadi motor, itu intinya di pertandingan pada sore hari ini untuk timnas futsal kita. Sudah banyak pengalaman yang dimiliki oleh Jailani, dan kita tahu sendiri bahwa penampilan dia juga sangat konsisten, sehingga tetap menjadi starting lineup yang dipercaya oleh Dadang Iskandar sejauh ini. Ya, passing akurasinya juga sangat bagus ketika mampu mengalahkan Filipina. Dia adalah pemain yang mencetak rekor passing yang sangat luar biasa. Ya, terbuka kita lihat sebuah tendangan keras dan ditip saja oleh Feng Xiaoyu tadi. Ini dia, sebuah peluang tadi dimiliki oleh Bambang Bayu Saptaji. Ya, ini yang dimiliki oleh Bambang Bayu Saptaji. Di pertandingan sebelumnya dia menciptakan hat-trick. Dia punya kualitas dalam melakukan syuting dari luar kotak penalti. Jailani, Indra Purnomo yang bayangi oleh Wan Tai Hao. Harus lebih tenang para pemain dari Indonesia. Passing play-nya harus mereka lakukan ya. Mereka harus bermain sabar. Bagaimana Dalian yang dikoordinir oleh Zhang Liang mampu menerapkan strategi bertahan yang sangat baik. Ya, langkaran tadi dilakukan oleh Cesar.
Zhong Liang. Body charge tadi terjadi di sana. Gung Tai. Ya, baik sekali apa yang dilakukan oleh Dalian Yuan. Gedeng terlalu lemah dan bisa ditangkap dengan sempurna oleh Yos Adi Wicaksono. Ya, ini pergerakan Jendeng yang memang harus diwaspadai. Di pertandingan terakhir, passing ball-nya sangat baik. Dia punya kualitas juga untuk mampu melakukan penetrasi dan melakukan shooting. Lini belakang, Jailani, kemudian juga Indra Purnomo harus selalu fokus dan konsentrasi. Ya, ganti pemain. Dilakukan oleh Dalian. Zhong. Dan sebuah transisi tadi hampir saja dilakukan oleh Indonesia. Ya, kelemahan di kita adalah para pemain kita ketika melakukan transisi mampu merebut bola, tapi kontrol kemudian koordinasinya untuk mampu melakukan serangan balik masih belum berjalan dengan sangat baik. Belum ada gol yang terjadi dan dijamin ya akan menjadi pertandingan yang sangat ketat dibandingkan dengan ketika menghadapi Filipina kemarin. Kita melihat pertandingan kemarin Filipina sangat defensif sekali. Betul, perbedaan kualitas jelas. Para pemain kita mempunyai skill, kemudian pemahaman taktik bermain dibanding dengan para pemain Filipina. Mereka menunggu, kemudian hanya sesekali melakukan serangan balik. Itu pun tidak efektif. Dan 13-1 mereka bisa mengalahkan para pemain Filipina. Baik sekali dan kita lihat, sebuah peluang sangat baik dimiliki oleh Indra Purnomo. Ya, kembali kematangan bermain, kecerdasan, keputusan memang sangat penting ketika sudah mendapatkan peluang. Walaupun sekecil peluang, harusnya Indra Purnomo harus memaksimalkan peluang itu. Kembali pelanggaran. Jangan lupa ada pelanggaran pun kita lihat dihitung di sini. Salah apa yang dilakukan oleh Cesar dengan menarik badan dari pemain Dalian. Jangan sampai terpancing banyak pelanggaran. Betul, 6 kali foul itu bisa mengakibatkan 1 tendangan penalti. Ya. Keras sekali dan bisa ditepis, nyaris saja lagi-lagi. Sebuah peluang dimiliki oleh Dalian tadi. Masih bisa ditepis tentunya. Diturunkan adalah penjaga gawang Yos Adi Wicaksono, bukan Agusa. Betul, pemain yang sudah mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Pernah membawa IPC Pelindo menjuarai FL 2 kali, 2 musim berturut-turut. Jailani bisa dibaca dengan baik tadi pergerakan dari Jailani. Hampir saja tadi sebuah umpan yang nyaris bisa menjadikan peluang. Kembali Jailani. Cesar. Sulit memang Cesar untuk melewati 2 pemain tadi. Kali ini sebuah peluang nyaris saja bisa membuat skor tadi. Bagaimana kita melihat pergerakan dari Indra Purnomo. Iya, gaya bermain para pemain timnas kita terlihat. Bagaimana Jailani menjadi motor, kemudian Cesar menjadi tembok, kemudian yang diharapkan Indra Purnomo keluar, Bambang Bayu keluar untuk mampu menerima bola tembok dari Cesar Silitonga. Ini sebenarnya sudah berjalan efektif ketika mampu mengalahkan Filipina dengan skor yang sangat mencolok. Ya, di sini kita lihat bagaimana ketenangan para pemain dari Indonesia harus bisa dipertahankan sejauh ini. Karena kita tahu bahwa Dalian adalah sebuah klub. Perbedaannya adalah mereka sering sekali bertemu dalam sesi latihan maupun kompetisi. Itu yang menjadi perbedaan dengan tim nasional Indonesia yang tentunya juga lebih sedikit bertemu. Ya, kalau berbicara timnas itu adalah kumpulan dari para pemain yang memang mempunyai kualitas, kemudian dijadikan satu dalam sebuah training center yang sangat panjang. Ya. Tapi untuk klub memang mereka dimatangkan dalam sebuah kompetisi. Ini perbedaannya. Itu pun juga kualitasnya pun sebenarnya juga mereka adalah para pemain-pemain yang akan dimasukkan untuk
kekuatan tim nasional mereka yang akan datang. Iya, nyaris tadi. Kali ini Jailani, kita lihat sebuah peluang dari Jailani. Baik sekali. Oh, sayang memang. Nyaris ada Jailani tadi bisa memberikan assist yang sempurna kepada Bayu Saptaji. Ya, dengan Bayu Saptaji. Dengan situasi posisi badan yang sebenarnya sudah sangat-sangat berpeluang untuk mampu menciptakan gol, tapi Jailani hanya memberikan assist kepada Bambang Saptaji yang finishingnya masih belum bisa memaksimalkan jadi gol. Tangan sisi yang baik tadi dilakukan oleh Jailani, terutama dengan cepat dia intercept bola dan berupaya untuk membangun serangan. Besar kapten dari timnas Indonesia, Romo Cesar, pengulangan yang sangat baik dari Cesar, terkena tiang gawang. Kita lihat bagaimana cara berbalik Cesar yang tidak terlihat oleh penjaganya. Ya, ini kelebihan dari Cesar, bagaimana dia mampu screening dengan baik, kemudian menjadi tembok yang baik, dan sesekali dia mampu melakukan shooting dengan kekuatan kaki kirinya. Ya. Itu pun sudah dia jalankan, dia ciptakan 1 gol ketika mengalahkan Filipina. Pressing dilakukan terus oleh timnas Indonesia, dan kita lihat ada 4 pemain yang masuk untuk memberikan strategi yang baru, 2 ternyata. Yang Cesar digantikan oleh Adom. Ya, pemain yang besar di sebuah tim futsal di Bandung. Keras sekali, dan kali ini sebuah penyelamatan tadi dilakukan oleh Yos Adi. Ya, kembali tentang Adriansah Agustin. Ya, pemain yang dibesarkan di salah satu tim futsal di Bandung, kemudian SEA Games kemarin juga dia sudah masuk menjadi tim kekuatan timnas kita ketika itu dan menjadi kapten. Dan sekarang kolaborasi antar pemain senior junior ini memperlihatkan bahwa Dadang ingin mencari komposisi pemain yang sangat tepat untuk mampu memberikan gelar juara untuk Piala AFF September nanti. Coba memancing, membuka ruang gerak para pemain dari Dalian. Sebuah pelanggaran keras kali ini tadi kita lihat dilakukan. Ya, ada Adom, ada Zulfikar, kemudian ada Ardi Swardi yang di pertandingan ketika mampu mengalahkan Filipina mampu mencetak hat-trick. Dia juga pemain yang lama, kemudian juga punya pengalaman. Di SEA Games kemarin pun juga menjadi kekuatan terpenting untuk lini depan dari timnas futsal kita. Ya, skema yang baik tadi bisa diselamatkan oleh Yos Adi Wicaksono. Kick in bagi Dalian. Ada 1 pemain Dalian di depan gawang. Sayang sekali kita lihat Dalian tadi terlalu terburu-buru. Skema permainan yang coba mereka bangun. Biasa Agustin, pemain bernomor punggung 9. Prospeknya cukup baik kalau kita lihat Bung Supri. Ya, pemain muda selalu menjadi pemain langganan tim nasional. Kemudian juga harapannya dia mampu menjadikan kekuatan untuk menjadi seorang playmaker ya. Ya. Setelah Jailani pensiun nantinya. Akselerasi dari Suwardi tadi sayang bisa dihentikan oleh pemain Dalian. Kita lihat Suwardi melakukan akselerasi, tapi ini yang kita katakan bahwa space-nya, ruangnya tidak terlalu besar. Jadi mengira-ngira space tersebut juga sangat penting. Ya, hanya kecepatan, kemudian keputusan. Ardi mempunyai kelebihan, dia mampu melakukan shooting dari area luar kotak penalti. Itu kelebihan dari Ardi Suwardi. Ya, dengan rapinya pertahanan Dalian memang terlihat para pemain kita. Andrew, kemudian juga Zulfikar masih sedikit kesulitan ketika untuk melakukan penetrasi diagonal. Apalagi bola-bola diagonal sangat membahayakan organisasi ketika para pemain belakang lawan tidak berkoordinasi dengan sangat baik. Oh, pelanggaran kali ini dilakukan oleh Dalian. Kita lihat bagaimana tadi pergerakan dari Dian Agustin. Cukup merepotkan memang pemain ini masuk, dan kartu kuning. Kartu kuning diberikan kepada Liu Chen, pemain bernomor punggung 20. Ya, kalau kita melihat kekuatan sebenarnya para kita sudah mencoba untuk mendominasi, menekan, apalagi para pemain kita memiliki kelebihan dalam hal kecepatan. Tapi sisi organisasi jelas, para pemain Dalian memang sangat fasih
dalam melakukan transisi bertahan. Para pendukung mulai memasuki stadion indoor Istora Senayan, dan Anda pun bisa bergabung atau menyaksikannya bersama kami. MNC Futsal Championship 2014. Kita akan lihat siapa akan menjadi pemenang di turnamen ini, karena ini ada pertandingan sangat penentuan. Karena kita tahu bahwa kedua tim sama-sama menempati peringkat atas dengan nilai yang sama dan berbeda risiko. Ya, harapan dengan adanya MNC Futsal Championship untuk pertama kali ini, mudah-mudahan tahun depan bisa digulir lagi sebagai apresiasi untuk para pecinta futsal di tanah air. Bagaimana perkembangan futsal di kita sangat luar biasa. Sebuah peluang kali ini keras sekali, sebuah tendangan yang sayang sekali kita lihat langsung ke arah gawang, dan gawang bisa menyelamatkan dengan sempurna. Transisi yang baik dilakukan oleh Indonesia di sini. Betul, kecepatan kembali saya katakan. Zulfikar mampu berani melakukan penetrasi, overlapping, dan melakukan shooting. Tapi dengan ketangguhan penjaga gawang dari Dalian, dengan positioning yang sangat baik, dengan ukuran gawang yang sangat kecil 2x3, memudahkan penjaga gawang Dalian untuk mengeblok bola dan sekali tepis membuang bola keluar dari lapangan. Kembali Indonesia membangun serangan. Semakin menarik pertandingan ini karena belum ada gol yang terjadi. Terjatuh tadi kita lihat Andri Kustiawan. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Dalian. Itu kita lihat di sini. Sebuah pergerakan cepat dari Andri, dan jelas ini adalah sebuah pelanggaran. Nah, di sini kita akan lihat kemampuan dari Andriansah Agustin untuk mengeksekusi tendangan ini. Ya, set piece harus dilakukan dengan sangat baik, akurasinya harus tepat, kemudian ini menjadikan bagian dari strategi untuk mampu menciptakan sebuah gol. Ya, keras sekali dan bisa diblok oleh Zhang Wen, pemain yang sangat-sangat disiplin tadi menjaga pertahanan dari Dalian. Zulfikar, kick in. Jauh, tendangan keras, sayang sekali. Jauh di atas mistar dari Feng Xiaoyu. Ya, ini yang saya katakan. Set piece harus menjadikan sebuah strategi untuk mampu menciptakan peluang atau mampu menciptakan gol. Shootingan yang dilakukan oleh Agustin atau Adom masih jauh dari mistar gawang Zhang Wen. Ya, intinya adalah membuka ruang, betul, memancing pemain-pemain untuk melebar, dan disitulah bagaimana kita bisa menusuk atau melakukan sebuah attempt ke gawang lawan. Dengan gaya bermain passing play, ini memperlihatkan tidak hanya passing, para pemain juga harus support, kemudian harus mempunyai mobilitas yang tinggi untuk melakukan pergerakan tanpa bola. Penetrasi ke diagonal memang harus juga diserap-gerakan untuk secepatnya membongkar pertahanan yang begitu kokoh yang dimiliki oleh Dalian. Di bawah 10 menit pertandingan yang berlangsung di babak pertama, 20 menit bersih. Belum ada gol yang terjadi, Indonesia 0, Dalian 0. Semakin menekan kita lihat para pemain dari Indonesia. Ya, dengan skema 1-2-1 ketika para pemain kita memiliki bola, Agustin menjadi playmaker di situ, kemudian Andrew dan para pemain Ardi Suwardi dengan kecepatannya menyisir dari sebelah kanan atau kiri. Sebagai pemantul adalah kadang-kadang Zulfikar yang mampu menusuk di jantung pertahanan dari Dalian. Memang sedikit merepotkan pertahanan Dalian, walaupun memang sampai sejauh ini masih belum tercipta gol. Kita lihat bagaimana sangat tanggung sekali Wang Tianyi melakukan tendangan. Terlihat dia memang tidak terlalu fasih dengan tendangan kaki kiri sepertinya. Ya, dengan terlihat, dengan ruang yang sempit, ruang yang sangat pendek, ketika para pemain kedua kesebelasan menguasai bola, kemudian dengan hanya ditutup ruangnya, memang sangat sulit ketika melakukan shooting. Ya, ini adalah sebuah transisi dari Dalian. Kehilangan bola kita lihat, dan kembali lagi transisi dimiliki oleh Indonesia. Sebuah peluang, sayang sekali kontrol bola yang kurang baik tadi Andri Kustiawan. Jika kontrolnya sangat baik, tentunya itu adalah sebuah momentum yang dimiliki oleh Andri sendiri. Kita lihat di sini, kehilangan bola dia, sehingga penjaga gawang Feng Xiaoyu juga memiliki waktu untuk bisa mendekati diri kepada Andri. Ya, kembali lagi keputusan ya. Bagaimana ketika mampu melakukan serangan balik hanya sepersekian detik,
Andrew harus mengambil satu keputusan untuk melakukan shooting ataupun melakukan crossing. Ya, kali ini kita lihat sebuah ancaman dari Dalian. Keras sekali tendangannya, menyamping saja di sisi kanan gawang dari Yos Adi Wicaksono. Ya, gaya bermain yang dimiliki oleh Dalian jelas. Bagaimana mereka disiplin dalam bertahan, kemudian sesekali melakukan serangan balik. Kita lihat berusaha untuk memantulkan bola, tapi sayang sekali Ardi Suwardi tadi tidak bisa melakukannya dengan sempurna dan bola meluncur keluar. Ya, kembali ya Adom ya melakukan penetrasi menyisir dari pertahanan Dalian yang diisi oleh pemain Wang Hong, tapi crossingnya belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Ardi untuk bisa menciptakan satu gol sampai dengan menit di akhir pertandingan babak pertama. Ya. Sebuah peluang tadi dimiliki oleh Wang Hongwei. Pemain juga yang tadi baru saja masuk, bukan starting line up, tapi kita lihat bagaimana tekanan-tekanan dilakukan dan juga pergerakan Wang Hong sendiri juga sangat berbahaya. Begitu pula dengan seorang Adom ya. Ya, kekuatan Wang Hong ya, memang terlihat bagaimana dia mampu melakukan penetrasi juga, screening juga. Sesekali dia melakukan shooting dari luar kotak penalti walaupun masih jauh dari penjaga gawang Yos Adi Wicaksono. Dan pergerakan khas tadi kita lihat dari Bambang Bayu Saptaji, kali ini kehilangan bola kembali para pemain dari Indonesia. Marking dilakukan oleh Bambang. Pemainnya ini sangat agresif sekali Bambang. Ya, dia punya kecepatan, dia berani melakukan penetrasi, kemudian melakukan shooting dari luar area kotak penalti. Baik sekali, sayang memang tadi kita lihat Dalian mencoba untuk membangun skema serangan. Tapi pemain yang diinginkan untuk mengisi ruang tersebut tidak ada. Dan kembali lagi kali ini Indonesia berupaya untuk jauh lebih tenang. Jailani melihat temannya di sana yang berbahaya. Masuk. Kita lihat bagaimana sebuah assist diciptakan oleh Jailani dan juga gol diciptakan oleh Fendi. Ya, menarik adalah bagaimana seorang Jailani melakukan cross umpan diagonal yang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain kita. Dan mampu menciptakan satu gol. Permana saya pikir, Bung. Ya, Fendi Permana. Kita lihat sebuah Fendi Permana mencetak satu gol di pertandingan ini. umpan yang sangat baik betul yang dipertontonkan oleh Jailani tadi. Melewati beberapa pemain dan Fendi pun kita menyaksikan bagaimana dia begitu cermat, tidak memakan waktu begitu banyak untuk melakukan tembakan karena memang juga hanya sepersekian detik. Jika dia terlambat, dia berhasil diblok oleh pemain lawan. Ya, kembali saya katakan, bola-bola diagonal memang sangat membantu atau sedikitnya mampu merusak pertahanan dari para pemain Dalian. Dengan sekali melakukan penetrasi, kemudian mendapatkan umpan yang sangat baik, Fendi Permana mampu menciptakan satu gol di pertandingan sore hari ini. Kembali kita lihat para pemain Indonesia dimotori oleh Jailani sejauh ini. Tidak salah memang dia menjadi pemain yang selalu mengisi posisi di tim nasional dengan ketenangannya tadi, dengan umpan akuratnya yang dia lakukan, dengan visi bermain yang sangat baik tentunya. Ya, sebagai motor, coba kita lihat bagaimana ketika para pemain kita pegang bola, Jailani mengkomando para pemainnya untuk lebar lapangan dengan skema 1-2-1, kemudian dia mendistribusikan bola. Dia sebagai motornya di pertandingan ini. Ya, penganggaran kali ini dilakukan oleh Bambang Bayu Saptaji. Dia kehilangan bola, lalu dia berusaha untuk mengkonversinya, untuk memperebut kembali, tapi kita lihat menarik celana dari pemain Dalian dan pelanggaran dilakukan. Ya, kembali lagi keputusan memang harus tepat mereka ambil, apalagi dengan situasi lapangan yang tidak begitu luas. Keputusan memang sangat diperlukan untuk para pemain futsal. Geng Deyang. Kehilangan bola Geng Deyang kali ini. Jailani kita lihat pergerakan dari Jailani begitu cepat mencari rekan di sana. Jailani baik sekali. Oh sayang, Bambang terlalu cepat tadi, terlalu maju ke depan untuk mengkonversi umpan Jailani menjadi gol. Ya, kembali timing ya. Bagaimana pengalaman kita lihat gaya
gaya Jailani untuk passing di antara dua kaki lawan, itu dia keistimewaannya. Mampu mengelabui para pemain belakang dan dari Dahlian. Kualitas crossingnya sudah sangat baik. Tinggal timingnya dari Bambang. Bambang masih belum bisa memaksimalkan peluang yang dilakukan oleh Jailani. Ya, sejauh ini Indonesia menampilkan permainan transisi yang sangat baik. Kita lihat bagaimana dengan berhasil mengintersep bola dari lawan, langsung mencoba untuk membangun serangan dengan sangat rapi tadi dimotori oleh Jailani, dan begitu pula ketika melakukan defense, di mana para pemain juga cepat untuk kembali ke areanya masing-masing. Sejauh ini Bung Supriyono, tinggal 5 menit 21 detik lagi pertandingan di babak pertama usai. Apa yang Anda lihat dan apa yang Anda kritisi dari permainan timnas Indonesia? Ya, memang inisiatif untuk mendominasi pertandingan memang jelas ya. Para pemain kita dengan didukung oleh para penonton, kemudian bermain di kandang sendiri, ini memperlihatkan mereka berinisiatif untuk memenangkan pertandingan. Tapi ingat bahwa para pemain Dahlian memiliki kolektivitas pertandingan yang sangat baik. Walaupun mereka sepertinya lambat untuk melakukan serangan balik, tapi mereka mempunyai kekuatan dalam organisasi pertahanan, dan sesekali mereka melakukan serangan balik. Ini yang harus diwaspadai oleh para pemain kita, terutama Jailani untuk sisi playmakernya, kemudian juga Bayu Sabta Aji sebagai motor untuk di lini depan, dan memanfaatkan sekecil peluang. Ini yang belum dirasakan atau belum dimaksimalkan oleh para pemain tim futsal kita. Ya, memang kita lihat bagaimana pertandingan kemarin, beberapa pencetak gol seperti Bambang Bayu Saptaji dan juga Ardi Dwi Suwardi dan juga Indra Kurnia ya. Betul. Yang kita lihat masing-masing menciptakan hat-trick ketika itu. Ya. Indra, kemudian juga Bayu Saptaji dengan 3 gol, kemudian Jailani dengan 1 golnya ketika itu, dan Adrian Agustin juga mampu menciptakan 2 gol. Pertandingan kembali dimulai, sisa 5 menit 14 detik lagi. Sebanyak waktu yang dimiliki oleh tim Indonesia untuk menambah keunggulan. Kita lihat kanan yang dilakukan agresif sekali permainan dari Bambang. Wang Tianyi, belakang Wang Tianyi. Zhang Wen. Dari Wang Tianyi. Wow, sebuah peluang dari Zhang Wen. Offering yang sangat bagus dilakukan oleh tim Indonesia, membuat seorang Zhang Wen sulit untuk memperoleh ruang tembak yang cukup. Ini yang saya katakan, dengan area lapangan yang tidak begitu luas, hanya 40 kali 25. Finishing memang menjadi target utama dalam bermain futsal. Kemudian organisasi mereka juga sangat baik. Kedalaman ketika mereka menjaga kedalaman ketika bertahan, kemudian juga position bola. Ini menjadi mutlak yang dimiliki oleh para pemain futsal, terutama tim nasional kita untuk mampu membongkar pertahanan dari tim Dahlian. Jailani. Kita lihat bagaimana Jailani sering berada naik turun dengan sangat rajin. Inilah versatilnya seorang Jailani. Kembali lagi sebuah pergerakan di sisi kiri para pemain dari Indonesia melalui baik sekali. Kita lihat lagi-lagi Bambang dengan permainan agresifnya bisa mencetak gol dengan sangat baik. 2-0 Indonesia sementara unggul atas Dahlian Yuan Dynasty. Ya, kembali ya, bagaimana apa yang dilakukan oleh Bambang Bayu Saptaji dengan melakukan satu pressing. Dia mampu mencetak gol yang kedua untuk tim nasional futsal kita dan mampu mengecoh penjaga gawang Zhang Wen. Ya, akurasi teknik yang sangat baik diperlihatkan oleh Bambang, tidak sia-sia dia. Ya, kembali ya, kecepatan para pemain kita harus dimaksimalkan, terutama untuk di sisi sebelah kanan atau sebelah kiri. 2-0 di babak pertama, yang tersisa 3 menit 50 detik lagi. Indonesia sudah unggul atas Dahlian. Mulai nyaman permainan para pemain dari Indonesia. Dahlian sulit sekali untuk bisa membuka ruang atau membuka pertahanan Indonesia. Dan kita lihat juga bagaimana Jailani juga sangat baik mengkoordinir lini belakang dari Indonesia. Tapi kalau kita kembali lagi pertandingan Dahlian ketika mampu membalikan kemenangan menjadi 4-2 ketika melawan Kyrgyzstan, ini harus diwaspadai oleh para pemain kita, Bu. Ketika itu awal pemain Dahlian di menit-menit awal mampu ketinggalan
0-2 ketika itu. Tapi sampai dengan hasil pertandingan akhir mereka mampu membalikan menjadi kemenangan 4-2. Kembali time out, dan di sini kita lihat bagaimana skema yang diterapkan oleh Coach Dadang Iskandar berjalan cukup efektif, sangat baik, dan kita lihat juga bagaimana Coach Lee Jian memberikan instruksi kepada timnya untuk tampaknya mereka juga harus tampil jauh lebih agresif, jauh lebih menekan, terutama kehilangan bola. Ini yang menjadi masalah bagi Dalian sendiri. Ya, dari sisi postur memang para pemain Dalian memang sepertinya lebih besar, lebih tinggi dari para pemain kita. Tapi mereka sedikit ada kelemahan. Mereka lambat untuk melakukan serangan balik. Kemudian juga skill ball-nya juga tidak semaksimal atau sebaik para pemain kita, terutama ketika melakukan painting, dalam melakukan mengelabui atau melewati lawan. Ya. Ini yang harus dimaksimalkan, yang dimiliki oleh para pemain kita. Para penonton di Istora atau Stadion Indoor di Istora Senayan juga sudah cukup antusias untuk menyaksikan pertandingan MNC Futsal Championship 2014. Sinyal yang sangat bagus tentunya untuk perkembangan futsal di Indonesia. Ini pun yang selalu ditegaskan oleh Ketua AFI sekaligus CEO MNC Group, yaitu Bapak Hari Tamusudibyo, mengatakan bahwa dengan adanya kompetisi ini juga diharapkan nanti futsal akan semakin berkembang dengan banyaknya kompetisi seperti ini. Konsistensi. Ya, saya pikir sebuah apresiasi yang sangat luar biasa ya. Beliau sebagai Ketua Asosiasi Futsal Indonesia mampu merespon, kemudian menjawab untuk bisa mempersiapkan timnas futsal kita di ajang yang lebih baik nanti di musim-musim yang akan datang. Ya, kompetisi seperti ini diharapkan juga akan semakin membesar dan semakin banyak para pesertanya, karena kita tahu bahwa tim dari Kyrgyzstan sudah ikut serta, dan juga dari sebuah tendangan dari Jailani memutus pembicaraan saya dengan Anda. Ya, kembali ya, pengalaman, skill yang sangat luar biasa, shooting volley-nya walaupun sedikit masih jauh dari penjaga gawang dari Zhang Wen, tapi menjadikan shock terapi ya untuk penjaga gawang dari Dalian. Lagi-lagi kehilangan bola Dalian. Inilah yang menjadi kali ini Bambang, kita lihat dengan break yang sangat cepat sekali. Kita lihat Bambang berlari di sisi kiri, sebuah tendangan keras dari Bambang, nyaris saja bisa menjadi gol tadi. Kita lihat pergerakan dari Bambang, pergerakan tanpa bola yang sangat baik. Melihat rekannya sudah mengisi, dia mencoba untuk membalans di sisi kiri dan juga melakukan strike dari sana. Ya, luar biasa memang, pergerakannya sangat cepat, kemudian juga supportnya, mobilitasnya, pergerakan tanpa bolanya juga sangat baik, kemudian melakukan overlapping dan mendapatkan sekecil peluang dia pasti melakukan shooting. Ini kelebihan dari Bambang Bayu Saptaji. Ya, Bambang digantikan sementara ini oleh Cesar, kembali masuk. Kita lihat Cesar, kapten, starting lineup dari kubu Indonesia. Sebuah transisi cukup berbahaya. Pemain Dalian kali ini mencoba menekan. Baik sekali covering yang dilakukan, dan kembali lagi kita lihat pertahanan yang begitu tenang dari kubu Indonesia. Tinggal 1 menit 37 detik lagi. Pertandingan akan segera berakhir di babak pertama. Indra Purnomo kembali masuk, kita lihat. Ya, ini momen yang sangat bagus untuk Dadang mencari komposisi pemain terbaik. Rotasi selalu dilakukan di pertandingan yang ketiga ini. Bagaimana Jailani kadang-kadang menjadikan starting line up untuk mengisi posisi playmaker. Kemudian Cesar Silitonga pun juga diposisikan sebagai line up juga di pertandingan pertama tadi. Rotation menjadi kunci ya. Betul, rotasi, kemudian juga pingin melihat kemampuan seberapa besar para pemain. Cesar tadi mencoba untuk men-set sebuah serangan yang sangat baik tentunya. Tapi kali ini Dalian berhasil mengintercept bola tersebut. Seperti kebingungan para pemain Dalian karena tidak berhasil menembus pertahanan dari Indonesia. Wang Tianyi mencari ruang, Wang Tianyi kehilangan bola kembali. Kali ini sebuah transisi dari kubu Indonesia. Peluang terjadi, apakah akan terjadi gol? Terlambat, kita lihat bagaimana tadi Andriansa Agustin terlambat untuk mengeksekusi atau melakukan tendangan langsung ke gawang karena dia ingin mencari ruang yang lebih lebar barangkali. Ya, kembali ya,
keputusan, kecerdasan sangat diperlukan. Apalagi ketika mampu melakukan serangan balik dengan cepat. Ya, pertandingan di babak pertama atau 20 menit pertama sudah selesai. Indonesia unggul sementara ini 2-0 atas Dalian Yuan Dynasty di MNC Futsal. Bisa menjaga keisengan untuk menendang bola kepada badan pemain ya. Betul, tadi yang baru saya katakan bahwa melakukan sebuah pelanggaran ya kan harus menjaga juga nilai-nilai kesportivitasan. Ya, ini tidak perlu lihat. Sebetulnya. Ya, tidak perlu melakukan tendangan seperti karena keputusan sudah ada di tangan wasit melakukan foul Bambang Bayu dan sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh Bayu Bambang sangat tidak sportif. Ya. Tidak ada yang dituju sebetulnya umpan kemana yang dilakukan kalau maupun menendang ke arah sebaliknya. Sebuah peluang kali ini dari Dalian. Membentur pemain dari Indonesia. Keras sekali dan masih melambung di atas mistar dari Yos Adi. Peluang kali ini dimiliki oleh Dalian. Berbeda dengan babak pertama tadi, sedikit sekali peluang yang dimiliki. Dan terkesan lambat ya Bung di pertandingan pertama. Mereka hanya fokus untuk bertahan, kemudian sekali melakukan serangan balik, itu pun memang masih belum begitu efektif. Berbanding kebalik ketika para pemain kita mencoba mendominasi, melakukan inisiatif penyerangan, berani menekan, dan beberapa kali peluang-peluangnya, syuting-syutingnya memang selalu mendapatkan apresiasi yang sangat baik, walaupun belum begitu efektif. Kicking in. Ini dilakukan oleh Indra Purnomo. Oh, tidak, bukan oleh Indra ternyata. Dia hanya melakukan gerakan tipuan tadi. Ya, sebuah skema strategi ya. Ini yang mereka harus lakukan sering-sering ya. Ya, variasi seperti ini yang memang menjadi ciri khas ya, set dari piece yang saya katakan, inilah yang harus mereka dapatkan, mereka miliki. Peluang apapun, mereka harus bikin sebagai sebuah strategi untuk mampu menciptakan gol sebanyak mungkin. Ya, Bambang kita lihat. Baik sekali Bambang dan nyaris saja. Sebuah peluang tadi dimiliki oleh Bambang tapi bisa diselamatkan oleh pemain Dalian. Ya, sebuah pergerakan yang sangat baik, kecepatan kembali lagi, Bambang dikedepankan, tapi peluangnya tidak mampu dimaksimalkan dengan baik oleh Jailani dan kawan-kawan. Jailani nyaris saja tadi bisa membuat gol melalui kedua kaki penjaga gawang, tapi masih melebar. Kita lihat di sini. Ya, kejelian seorang Jailani, pengalamannya sangat luar biasa, mampu melakukan passing melalui kedua kaki penjaga gawang Zhou Yu, walaupun masih sedikit melebar dan hanya mendapatkan tendangan penjuru. Kena tangan tadi kita lihat dari Cesar. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Cesar. Berada di antara ruang tembak yang dimiliki oleh pemain Indonesia, justru Cesar tadi. Ini juga yang menjadi menarik pertandingan futsal karena jangan sampai ada atau berada di segaris dengan ruang tembak yang dimiliki oleh para rekannya. Betul sekali. Koordinasi kembali ya, kemudian pemahaman taktik, terutama ketika bertahan. Ini yang sangat diperlukan untuk para pemain futsal, walaupun hanya sebagai permainan yang mungkin mereka hanya hobi, tapi ketika mereka tidak memiliki gaya bermain atau pemahaman bermain, ini akan mempersulit mereka ketika ingin mengembangkan permainan futsal. Ya, baru 4 menit pertandingan di babak kedua. Masih panjang tentunya waktu yang dimiliki oleh Dalian untuk mengejar ketertinggalan. Ya, mereka mencoba untuk menaikkan tempo, kemudian sedikit dengan passing ball-nya yang begitu cepat, sedikit mau mencoba untuk membongkar pertahanan timnas futsal kita. Mereka mencoba pass, move, bergerak dan minta bola di belakang pertahanan dari Agustin atau Adom. Jangan heran jika nanti skor masih tetap 2-0 di 4 menit terakhir akan melakukan. Oh, kita lihat sebuah serangan kali ini baik sekali dan mencoba untuk menceploskan bola di antara kaki Feng Xiao, tapi sayang sekali kita lihat Nur Ali belum bisa melakukan hal tersebut. Ya, luar biasa bagaimana Feng Xiao kematangan bermainnya, kemudian juga posisinya sangat baik, bagaimana cara mengeblok peluang dari Nur Ali untuk mampu bisa menciptakan gol yang ketiga untuk timnas kita. Andri Gustiawan dengan keras sekali masih melebar di sisi kiri Feng Xiao. Li Jian sebagai pelatih tentunya juga
mulai sedikit khawatir dengan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Indonesia. Ya, syutingan pertama ya yang dilakukan oleh Ardi di babak kedua ini, walaupun masih sedikit melebar dari penjaga gawang Reng Xiao. Adom dibayang-bayangi oleh pemain Dalian Adom dan bola keluar. Ya, jika berbicara tentang ketertinggalan 0-2 hingga menit sisa, misalnya sampai tinggal 3 atau 4 menit lagi, bukan tidak mungkin Dalian akan melakukan strategi power play. Betul. Ya. Inilah yang harus dimanfaatkan ya. Ya, memanfaatkan kelebihan pemain, menarik seorang penjaga gawang, kemudian memasukkan pemain yang mempunyai tipikal bermain, sehingga dalam satu tim yang bermain adalah 5 pemain untuk mampu memperkecil ketertinggalan. Ya, 5 pemain yang berada di daerah serang tentunya. Ya. Dan itu pun pernah dilakukan oleh Pelindo ketika itu. Ya. Kemudian tim-tim lokal yang beruji coba dengan timnas kita. Dan ternyata para pemain kita masih sedikit mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan tipe permainan bergaya power play. Mengorbankan seorang penjaga gawang, dan ini juga pernah terjadi di dunia ketika Betul. Italia ketika dan itu ya. Hancurnya Italia adalah ketika melakukan strategi dengan power play. Karena kelebihan pemain dalam posisi field dibandingkan dengan kehilangan seorang penjaga gawang, ini juga resikonya sangat besar. Dan kembali kita lihat ini sebuah peluang dari kubu Indonesia melalui Andri Kustiawan. Bikin sangat rapi pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Transisi pun mereka melakukan dengan sangat baik. Tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada pemain Dalian untuk bisa mengembangkan serangan, karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dadang Iskandar bahwa transisi menjadi titik masalah dan harus segera diperbaiki, dan di ini terlihat memang ada perbaikan yang sangat signifikan. Ya, tinggal bagaimana mereka mensiasati serangan balik dari tengah lapang, dan saat itu ketika para pemain kita tertekan. Ini aja yang harus mereka perbaiki, kemudian memperkecil atau meminimalisasi kesalahan atau meminimalisasi kemungkinan ketika melakukan serangan dan memanfaatkan peluang. Itu yang harus mereka perbaiki. Kali ini Dalian melakukan serangan. Sayang sekali sebuah umpan yang ditujukan kepada Liu Chen tadi tidak bisa dikonversi dengan baik karena Liu Chen sudah berada out of position. Nurali ke belakang, Nurali sudah keluar. Bola tadi yang diupayakan diselamatkan oleh Andriasa Agustin atau Adom. Ya, memang terlihat ada sedikit perbedaan ya dengan adanya Adom di situ, kemudian Andrew, kemudian Nur Ali. Bagaimana mereka ketika mendapatkan bola dan melakukan mencoba untuk melakukan serangan, ini memang set plan-nya memang berbeda ketika Jailani, kemudian Bambang Bayu di situ, kemudian Cesar Silitonga sebagai tembok yang selama ini menjadi kekuatan timnas kita. Belum memperlihatkan ketajaman saya pikir ketika formasi ini, paket ini yang diterapkan oleh Dadang Iskandar ya, dalam menghadapi atau melakukan serangan. Akan ada rotasi kembali yang dilakukan pasti oleh Dadang di sini. Sudah berjalan dengan baik skema yang diperlihatkan oleh para pemain yang berada di tengah lapang saat ini. Ya, dengan bermain dengan kecepatan, kemudian juga passing ball-nya yang sangat baik, possession ball yang memang harus dilakukan oleh para pemain. Memang rotasi pemain memang harus dilakukan oleh kedua pelatih, karena dengan kecepatan tempo 5 menit pun para pemain kedua kesebelasan juga sudah merasa staminanya agak sedikit berkurang. Ya. Makanya dengan banyaknya pemain, pilihannya banyak, itu mempermudah bagaimana skuad atau keinginan tim yang akan diterapkan dalam menghadapi sebuah pertandingan. Ya, kita lihat di sini terkena benturan dan jatuh pemain Dalian. Banyak sekali pemain Dalian yang mengalami masalah fisik tadi. Kita lihat. Nah, kembali lagi pertandingan akan segera dimulai. Dan tampaknya tidak terjadi hal-hal yang begitu besar bagi pemain Dalian tadi. Yang Web.
Sulit memang kali ini kubu Dalian dari babak pertama tadi untuk mendapatkan sebuah peluang bersih di depan gawang tim nasional Indonesia. Oh, nyaris saja tadi. Dan kita lihat sebuah kesalahan yang dilakukan oleh penjaga gawang dan akhirnya berbuat tendangan yang sangat-sangat menguntungkan bagi Indonesia. Ya, memang ada aturan, memang ketika bola sebelum masuk setengah lapangan memang tidak boleh para pemain Dalian melakukan back pass. Iya. Sehingga ini menjadikan pelanggaran untuk timnas kita. Walaupun dari titik pelanggaran, wasit harus menarik kurang lebih 3-4 meter, kemudian tidak boleh langsung. Ini yang harus diketahui oleh para pemain futsal. Iya. Tendangan keras dan masuk. Kita lihat bagaimana memanfaatkan sebuah tendangan tadi. Inilah skor Indonesia yang sangat cerdik kali ini. Di babak kedua berhasil menambah gol. Dan akhirnya skor adalah 3-0 melalui Ardi. Ya, kembali Ardi baru bisa menciptakan gol sampai dengan menit ke-12 babak kedua ini. Ya. Sebuah set piece yang terskema dengan sangat baik. Ado memberikan umpan dan Ardi langsung menyambarnya dengan kekuatan kaki kanannya, ya, yang menjadi kekuatan selama ini. Yang menarik adalah posisi Andri tadi. Ingin mengambil bola, apakah memang ditujukan untuk dia, ya, atau mungkin skema itu hanya sekedar menipu. Tapi saya rasa juga Andri tadi hampir salah pengertian, ya. Betul sekali. Kembali lagi, skema strategi untuk bisa menciptakan gol dari sebuah set piece memang harus sangat dimaksimalkan oleh para pemain kita. Nyaman, kita lihat tim Indonesia. Kembali lagi kesalahan dari dilakukan oleh kubu Dalian Yuan Dynasty dalam melakukan kick-in. Ya, Min Hui masuk ya, menggantikan pemain dari Dalian yang kontribusinya belum terlihat sampai dengan babak kedua ini. Dengan bola kali ini Jailani, sebuah kesalahan yang jarang terjadi dari Jailani sendiri. Cover oleh 2-3 pemain, sebuah tendangan dari jauh berhasil ditangkap dengan sempurna. Sebuah peluang pertama dari kubu Dalian di babak kedua. Ya, shootingnya dalam posisi yang sangat baik dan mampu diblok oleh Yos Adi Wicaksana. Ya, Zulfikar masuk, Fandi Permana masuk, kemudian Jailani masuk. Kembali Dadang Iskandar melakukan rotasi untuk bisa memberikan recovery kepada para setiap pemain, karena dengan permainan yang begitu cepat temponya memang recovery sangat diperlukan dalam sebuah event yang begitu banyak pertandingannya, Bu. Ya, volley yang sangat buruk tadi kita lihat diperlihatkan oleh Zulfikar, mencoba untuk memanfaatkan ruang yang kosong tadi ketika Zulfikar tidak terkawal. Gagal kembali serangan dari Dalian. Ya, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya para pemain timnas kita itu lebih banyak dari Vicky Pelindo. Itu ada Kaisar Sritonga, Jailani, Laijanedi, kemudian Indra, Zulfikar, kemudian ada Electric Cosmo di situ, dan FC Libido, FKB, Carlsberg Famos. Ini memperlihatkan bahwa Dadang Iskandar menginginkan kerangka tim dari beberapa anak didiknya, ya, yang selama ini menjadi kekuatan dua musim ini menjuarai kompetisi IFL di Indonesia. Ya, dan mudah-mudahan kompetisi futsal sendiri juga selalu berkembang semakin baik, karena kita tahu bahwa ada peluang untuk pertandingan ini atau pertandingan futsal ini menjadi lebih besar jangkauannya. Ya, kalau kita berbicara futsal memang potensinya sudah terlihat ya, bagaimana banyak sekali lapangan-lapangan futsal sudah dibangun. Kemudian dalam 2-3 tahun terakhir ini memang banyak sekali event, turnamen, agenda yang dilakukan oleh para praktisi-praktisi futsal di tanah air. Ya. Nah, ini kita lihat. Betul, yang play, dia katakan forward play. Ini memperlihatkan bahwa mengorbankan penjaga gawang dan memasukkan seorang pemain dengan karakter menyerang. Ya, justru lebih cepat. Tersisa 10 menit setengah lagi mereka sudah
melakukan strategi power play dan ini beresiko tinggi sekali. Pasti. Dan sekaligus juga menguntungkan jika bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, tinggal bagaimana para pemain kita dalam melakukan strategi bertahan. Bagaimana kolektivitas mereka, koordinasi mereka, komunikasi mereka. Ini sangat membahayakan karena dengan 5 melawan 4 ini memperlihatkan bahwa kelebihan pemain dari Dalian hanya 1 yang tidak bisa dimaki. Ya. Kita lihat strategi power play ini apakah akan sangat berjalan dengan baik bagi kubu Dalian. Karena mereka praktis dengan 5 pemain yang bisa menyerang, mengurung 4 pemain Indonesia yang hanya bisa menyerang dengan 1 penjaga gawang. Ya, komunikasi, kesabaran, kemudian jangan memberikan ruang untuk para pemain Dalian melakukan shooting. Itu yang terpenting. Ya, gagal. Kali ini kita lihat transisi yang dimiliki oleh kubu Indonesia. Tidak ada penjaga gawang di sana bagi kubu Dalian. Ya, terlihat bagaimana Yos mencoba untuk cepat mengambil bola karena para pemain kita, Jelani, kemudian teman-teman yang lain sudah berusaha untuk mempergunakan lebar lapangan untuk melakukan serangan balik. Di sini kecermatan seorang Dadang untuk memasukkan pemain-pemain yang memiliki karakter yang sesuai dengan nyaris saja. Kita lihat bola sebuah tendangan dari Zhao Liang yang hampir saja membuahkan hasil. Ya, kita lihat Dadang memasukkan beberapa pemain yang sesuai dengan skema yang diinginkan tentunya untuk menghadapi tim dengan strategi power play. Ya, Adom dimasukkan untuk bisa memperkuat lini pertahanan kita dengan gaya skema yang dilakukan oleh para pemain Dalian dengan power play. Ya, inilah menariknya futsal ketika strategi seperti ini juga diperbolehkan. Jadi yang sangat seru karena kita tahu bahwa masing-masing tim bisa mengukur kelebihan dan kekurangan masing-masing dari strategi power play menghadapi tim dengan strategi yang biasa dilakukan. Ya, praktis para pemain kita hanya bisa menunggu, kemudian tidak boleh melakukan man-to-man marking. Karena dengan kekurangan 1 pemain, ketika melakukan man-to-man marking, itu sangat jelas merugikan tim nasional kita. Jelani bermain di bawah 10 menit maksud saya. Wah, cepat sekali kita lihat pergerakan yang sangat baik sekali. Jelani. Bisa di-intercept tadi dengan baik. Ya, sebuah skema yang sangat luar biasa. Kolaborasi antara Jelani, kemudian Octavianus, dan Bayu Saptaji masih belum bisa memaksimalkan atau menambah keunggulan timnas futsal kita. Ya, tinggal bagaimana para pemain kita mampu menciptakan atau mendapatkan sebuah peluang. Tipis saja. Sebuah peluang tadi yang bisa menambah keunggulan Indonesia dengan memanfaatkan tendangan jauh dari Jelani. Ya, sayang sekali. Betul. Ini yang baru saya katakan. Bagaimana para pemain kita mampu menciptakan sebuah kecil peluang menjadi gol. Karena memang kekurangan atau kelemahan dari strategi power play adalah tidak adanya penjaga gawang yang berdiri untuk selalu menjaga gawang. Iya. Match spin, kita lihat bagaimana tendangan dari Jelani tadi memutar keluar dan akhirnya hanya tipis saja berada di sisi kanan gawang dari Dalian Yuan Dynasty yang sudah tertinggal 0-3 dari Indonesia. Ya, kembali Indonesia bagaimana melakukan serangan yang harus sangat terskema dengan baik. Cesar. Bisa diintercept kali ini. Kembali kita lihat Cesar mencoba untuk mencuri bola tadi. Ya, sebuah kesalahan yang harus segera diperbaiki. Umpan-umpan silang, umpan-umpan diagonal yang bisa berakibat para pemain kita mampu colongan untuk ketika para pemain Dalian melakukan serangan dengan cepat. Ya. Kuncinya adalah pemain Indonesia harus melakukan transisi dengan cepat ketika penjaga gawang dalam tanda kutip hampir saja menggolkan. Tadi kita lihat seorang Zhao Liang yang tepisan yang sangat baik.
sejauh ini dari Yos Adi Wicaksono. Ya, sangat berbahaya ya dengan konsep strategi dengan power play. Beberapa kali para pemain kita hanya melihat bola tanpa melihat lawan berdiri di mana. Dan walaupun belum bisa dimaksimalkan dengan baik, tapi ini sangat berbahaya untuk para pemain Dalian memperkecil ketertinggalan mereka. Ya, pemilihan pemain ketika strategi power play yang harus bermain double sebagai penjaga gawang dan sebagai pemain yang menyerang juga harus sangat baik sekali ya, harus sangat cermat. Seperti yang dilakukan oleh Zhao Liang, dia bermain sangat baik tadi sebagai penjaga gawang dan kembali lagi Zhao Liang ditarik justru sekarang. Ya, mereka bertahan, mereka mengganti penjaga gawangnya ketika mereka bertahan. Tapi ketika mereka itu mendapatkan kesempatan untuk menyerang, mereka kembali mengganti penjaga gawangnya dengan pemain yang punya karakter menyerang. Ya, kepisan kali ini dilakukan oleh Feng Xiaoyu yang kembali bermain tadi. Hari ini transisi di kubu Dalian, sebuah tendangan langsung dan baik sekali diintercept tadi. Kembali lagi serangan gagal dari kubu Dalian. Makin menarik pertandingan yang tersisa sekitar 6 menit. Sebuah peluang kali ini maju saja kita lihat penjaga gawang Feng Xiao dan menyelamatkan gawang dari Dalian untuk kebobolan lebih banyak. Ya, permainan terbuka sudah terlihat. Bagaimana tempo semakin cepat, bagaimana kedua kesebelasan timnas kita Dalian mencoba untuk saling menyerang, menciptakan banyak peluang dan memanfaatkan peluang melakukan shooting. Ya, nyanyian-nyanyian terdengar di Stadion Indoor Istora Senayan. Karena kita tahu bahwa Indonesia sudah unggul sangat nyaman. Skill yang sangat baik dari Cesar tadi. Dan keunggulan 3-0 tentunya juga memastikan Indonesia memenangkan turnamen MNC Futsal Championship 2014 ini. Ya, kembali lagi Zhao Liang masuk membantu penyerangan sekaligus menjaga gawang dari Dalian. Gung Haitao, tendangan keras ditepis lagi kembali oleh seorang Yos Adi Wicaksono, tendangan dari Zhang Liang. Peluang memang dimiliki banyak sekali oleh Zhang Liang. Lompatan seperti di pertandingan lapangan besar tadi yang kita lihat. Sayang sekali upaya serangan cepat tadi gagal dari kubu Indonesia. Gung Haitao, Zhang Liang keras sekali kembali lagi ditepis oleh gawang Yos Adi. Ya, inilah kesempatan bagi Indonesia untuk memperlebar kemenangan. Kita lihat ketenangan kali ini dan akhirnya masuk. Bagaimana Andri Gustiawan memperbesar keunggulan Indonesia menjadi 4-0 atas Dalian. Ya, ini luar biasa. Bagaimana Andrew, protagonista, mampu menciptakan gol keempatnya dengan strategi kelemahan gaya bermain ball play. Dia mampu menciptakan sekecil peluang menjadi gol. Ini sangat luar biasa. Ya, ini yang harus terus dimanfaatkan oleh para pemain kita. Betul, dia juga tidak berupaya untuk memberikan passing, tapi melakukan tendangan langsung karena tidak ada yang bisa dilakukan oleh pemain belakang dari Dalian tadi. Time out kali ini. Dan sejauh ini juga bagaimana perkembangan yang sangat baik diperlihatkan oleh para pemain dari Indonesia di babak kedua. Tidak ada perubahan gaya bermain, mereka tetap bermain dengan penuh konsentrasi. Ya, intensitas jelas. Mereka mencoba untuk mendominasi, memenangkan pertandingan, banyak menciptakan peluang dan mencetak gol. Tapi dengan transisi gaya bertahan, ketika para pemain Dalian melakukan strategi dengan bermain power play, ini memperlihatkan bahwa mereka masih sedikit ada celah, memberikan ruang, memberikan space kepada para pemain Dalian untuk melakukan shooting dari luar area kotak penalti. Walaupun memang ketangguhan dari Yos Adi Wicaksono dalam beberapa kali menggagalkan shooting para pemain Dalian itu perlu diapresiasi. Ya, sangat nyaman memang keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia dan sejauh ini juga sebuah penampilan baik ya diperlihatkan oleh Yos Adi sebagai penjaga gawang. Berapa kali dia di babak kedua ini berhasil menepis tendangan-tendangan berbahaya terutama dari Zhao Liang ini. Ya, dari sisi sebelah kanan pertahanan timnas futsal kita, Bu. Kematangannya memang sangat luar biasa, positioningnya juga sangat baik. Dan kembali time out ya tadi diberikan ya untuk setiap tim memang mendapatkan sekali time out. Ini juga memperlihatkan bahwa dengan diberikannya time out
Ya, lagi-lagi kita lihat. Kesebelasan atau pelatih mampu meracik strategi dengan baik. Bambang, nyaris saja Bambang tadi. Ya, kita lihat body balance yang dimiliki oleh Bambang juga cukup baik. Oh, pelanggaran keras tadi dilakukan oleh pemain Dalian. Zhang Wen, frustasi dia tampaknya. Ya, jelas keterputus asaan, ada dorongan. Zhang Wen melakukan dorongan kepada Agustin ya, atau Adom ya. Memang terlihat sekali dorongannya memang sangat-sangat fatal dan wasit mengeluarkan sebuah kartu kuning. Dan belum ada kartu merah ya. Ya. Ketika ada pemain yang mendapatkan sebuah kartu merah memang hanya 2 menit. Tim itu hanya bermain 4 orang. Kemudian setelah 2 menit boleh memasukkan 1 pemain lagi. Ya. Tendangan keras dari luar kotak penalti dan ditepis kali ini oleh penjaga gawang dari Dalian, Feng Xiaoyu. Kembali lagi tendangan dari luar yang dilakukan oleh Bambang tadi. Tinggal tersisa 4 menit 25 detik. Tentunya Dalian semakin tertekan dan tertinggal 0-4 dari Indonesia. Dan ini juga tidak akan diperkirakan oleh para pemain Dalian, tentunya sebagai pemain dari liga profesional yang mereka miliki. Ya, dengan status juara kedua di musim ini memang kekuatannya sebenarnya terlihat ya, bagaimana transisi bertahannya sangat baik. Ya, Jailani, sebuah tendangan placing kembali dilakukan oleh Bambang tadi, tapi sayang memang gampang dibaca dan tidak terlalu keras. Ya, kembali ya saya katakan, set piece dari sekecil apapun harus bisa menjadikan sebuah strategi untuk mampu menambah keunggulan timnas futsal kita. Ya, ini sekali pergerakan para pemain timnas futsal seolah-olah tidak kehilangan energi. Supri masih kuat bermain seperti ini. Ya, dengan intensitas yang sangat cepat. Saya pikir possession bola sajalah mungkin untuk bisa bermain enjoy. Ya kan? Tanpa tekanan, karena dengan sebuah kecepatan atau tempo permainan yang sangat tinggi, memang untuk usia-usia kita memang sangat dikhawatirkan. Detak jantungnya akan semakin tinggi ya, karena kita tahu bahwa futsal ini menarik jika dibandingkan dengan bola atau sepak bola standar ya, karena futsal ini bisa 2 yang Anda saksikan. Yang satu adalah serius seperti ini. Betul. Dan juga bisa dimainkan sebagai relax. Lapangan besar bisa relax, tapi jangkauannya sangat besar. Betul. Tetap saja harus memiliki stamina yang bagus. Iya, dalam sepak bola kita masih bisa jalan, masih bisa dribbling. Iya. Tapi kalau dalam bermain futsal, tempo, intensitas bolanya, kecepatannya dalam memutuskan atau pergerakan pemainnya memang harus sangat cepat. Harus sangat cepat. Ya. Jadi Anda ingin bermain lapangan besar atau lapangan besar? Walaupun memang dari segi sarana memang untuk sekarang memang sangat-sangat minim sekali. Ya, minim dan mahal ya. Kita lihat di sini. Tapi kalau futsal Anda bisa mencari lapangan-lapangan dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Dan mudah-mudahan juga akan semakin memancing Anda dan juga mungkin anak-anak Anda atau siapapun yang ada untuk kembali mengembangkan olahraga ini dan berprestasi seperti yang dilakukan oleh Thailand. Sangat serius sekali mereka dalam AFF dan memenangkan banyak sekali pertandingan, dan Indonesia hanya sekali di tahun 2010. Betul sekali. Kelebihan adalah para pemain futsal skill. Ya, gaya dan skill ini yang dimiliki oleh para pemain futsal. Ini dia, sebuah pergerakan cepat dari Wang Tianyi tadi akhirnya bisa mencetak gol ke gawang Indonesia. Ini transisi yang Anda katakan tadi. Betul. Kemudian juga satu transisi, kedua bagaimana gaya cara bertahannya Jailani dan keberanian Yos untuk keluar mencoba untuk memblok, tapi shooting dari para pemain Dalian memang begitu akurat. Ya, tinggal tersisa waktu di bawah 3 menit. Masa-masa krusial tentunya bagi kedua tim. Kembali lagi Indonesia melakukan tekanan kali ini. Sulit memang melewati 2 pemain bagi Ardi Suwardi. Memberikan instruksi dengan cermat Li Jian sebagai coach. Time out kembali kita saksikan di sini. Tapi memang ini bisa dikatakan sulit atau tidak ya untuk kubu Dalian sendiri untuk bisa minimal menyamakan kedudukan. Ya, saya pikir tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dalam bermain futsal atau sepak bola. Tapi ketika para pemain kita tetap fokus dan konsentrasi, mereka disiplin dalam bertahan, apalagi ketika setelah melakukan serangan balik.
transisi menjadi sebuah kelemahan. Ini harus diperbaiki di menit-menit akhir di pertandingan babak kedua ini. Time out pun saya pikir juga sebuah strategi, bisa memberikan dampak yang sangat positif. Recovery para pemain, kemudian taktik skema yang diinginkan untuk sedikit meminimasi kesalahan sampai dengan akhir babak kedua ini. Ya. Ya, kali ini kita lihat timeout sudah selesai dan tentunya kita akan menyaksikan pertandingan yang sebentar lagi akan berakhir. Dan sejauh ini jika Indonesia menang tentunya akan memuncaki klasemen dari turnamen ini dengan nilai sempurna dengan 3 kemenangan, selisih gol yang sangat baik, dan tentunya juga Dalian berada di peringkat kedua, Kyrgyzstan dan juga Filipina berada di peringkat di bawahnya. Wah, sayang sekali. Tadi sebuah upaya intercept dilakukan oleh Bambang Bayu Saptaji. Ini bola keluar, bikin untuk Dalian. Tendangan dari luar kotak penalti dan sangat tinggi sekali. Nyaris saja bisa memperkecil ketertinggalan tadi kubu Dalian. Iya, harus berani sedikit keluar untuk menekan, menutup arah datangnya bola. Jangan memberikan ruang atau space para pemain Dalian melakukan shooting. Itu intinya, Bu. Ya, tadi terkena tepisan dari Mas Adi sendiri. Coba untuk tampil jauh lebih agresif kali ini Dalian, kita lihat. Nyaris saja, tapi Jailani tadi berhasil untuk membelokkan bola dan out tentunya. Ya, kalau kita lihat sini juga pergerakan para pemain Dalian tidak sefleksibel yang kita saksikan ya. Betul sekali. Secara individual dan sebuah tendangan keras kali ini. Lagi-lagi. Ya, tapi mereka mempunyai kematangan bermain. Bagaimana mereka walaupun sedikit agak lambat, ya, tapi ketika sudah masuk sepertiga pertahanan dari Yos, mereka melakukan shooting. Coba kita perhatikan. Kembali lagi, ya, masuk kita lihat bagaimana Dalian memperkecil ketertinggalan di 2 menit terakhir. Ya, yang dikhawatirkan situasi ini hampir sama ketika mereka mampu membalikan kemenangan menjadi 4-2 ketika mengalahkan Kyrgyzstan. Ya, apakah kembali Anda melihat strategi power play akan dipertontonkan oleh Dalian? Ya, dengan situasi seperti ini memang sangat menarik. Ya. Kepercayaan diri para pemain Dalian sudah mulai meningkat. Tinggal bagaimana memaksimalkan sisa waktu yang ada, kemudian kedisiplinan para pemain kita melakukan transisi bertahan yang sangat luar biasa. Harus mereka kedepankan untuk tidak bisa mampu untuk para pemain Dalian menyamakan kedudukan. Ya, justru mereka ketika tidak melakukan strategi power play, mereka bisa mencetak gol ya. Dan tadi ketika power play mereka bisa kebobolan. Ya, ini yang sangat berbeda ya. Bagaimana dengan kelebihan pemain, mereka tidak mampu menciptakan gol, tapi dengan bermain 4 lawan 4 di tengah lapangan mereka mampu menciptakan gol. Tinggal fokus dan konsentrasi saya pikir untuk lini pertahanan kita. Ya, Jailani juga tetap menjaga kedalaman para pemain dari Indonesia karena tadi dia sedikit lupa. Cesar baik sekali, tapi sayang tidak terkejar oleh Bambang. Ya, terlalu deras ya, terlalu tajam upaya umpan yang dilakukan oleh Cesar Silitonga. Walaupun memang sebenarnya sangat luar biasa. Bahaya, kita lihat bagaimana gol kembali tercipta 4-3. Semakin menarik pertandingan kali ini karena memang hanya tersisa 1 menit 11 detik. Semua bisa terjadi seperti dikatakan Bung Supriyono, 3 gol berturut-turut dalam tempo yang hanya paling sekitar 3-4 menit. Betul, 3 menit 3 gol. Ini memperlihatkan bahwa kembali fokus, konsentrasi yang saya katakan. Kemudian transisi bagaimana setelah habis melakukan serangan balik. Para pemain kita belum terlihat koordinasi dalam bertahan. Ya, Dalian memang harus menang di pertandingan kali ini karena memang secara selisih gol mereka juga kalah 1 saja oleh Indonesia. Ya, penentu kemenangan adalah Dalian harus mengalahkan tim nasional kita. Ya, ada 2 gol yang mereka ciptakan dalam tempo kurang dari 1 menit. Keluar. Ya, entah angin kedua apa yang dimiliki oleh Dalian, mereka bisa mencetak gol begitu cepat dengan 3 gol tadi yang mereka miliki. Tinggal bagaimana mencari seorang playmaker yang mampu menjaga ritme tempo permainan. Ya. Ini belum dijalankan oleh para pemain futsal kita. Ya, dan tadi kecepatan dari Yos Adi selama pertandingan berlangsung juga seolah-olah sirna tadi ketika dia mengalami atau harus memungut bola 3 kali dengan tendangan-tendangan yang begitu berat dari kubu Dalian.
Jika terjadi gol satu lagi dari kubu Dalian, tentunya ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat saya rasa. Konsentrasi para pemain Indonesia, tinggal hanya menunggu waktu saja bagaimana mereka menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan tipis. Ya, kembali lagi sebuah transisi kali ini. Nyaris saja bagaimana tadi kita menyaksikan Adom. Ya, membaca sebuah permainan sudah dilakukan oleh Adom. Dia mencoba untuk masuk ke dalam. Datangnya bola dia bisa antisipasi dan mampu melakukan umpan. Dan kembali Bambang Saptaji tidak mampu mengeksekusi atau membalikan umpan yang dilakukan oleh Adom. Sebuah peluang yang sangat luar biasa, Bu, di akhir-akhir menit babak kedua ini. 26 detik lagi. Semua sudah bersiap berpesta tentunya untuk kemenangan tim Indonesia di turnamen MNC Futsal Championship 2014. Nyaris saja kita lihat bagaimana tadi peluang kembali dimiliki oleh pemain nomor punggung 12 Bambang Bayu Saptaji. 15 detik lagi. Para kubu Dalian memang membutuhkan kemenangan di pertandingan kali ini. Kita lihat kembali Dalian melakukan tekanan. Masih ada kubu Dalian. Jatuh Jelani. Iya, akhirnya pertandingan sudah usai dan Indonesia menang 4-3 sekaligus juga menjadi juara di turnamen MNC Futsal Championship 2014.